Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakir Pasya. Saya hari ini sebagai host ingin kita mulai podcast dengan narasumber satu. Ada siapa? Nama saya Fatan Ramadhani dengan NIM 2310 611 432. Dengan narasumber kedua saya. Nama saya Lucius Rifana Putranto dengan NIM 2510 614. Perkenalkan, saya juga sebagai host akan ditemani oleh dua orang ini dan membahas tentang materi penting, yaitu tentang ICCPR dan ICE-SCR. Dan topik ini sebenarnya sangat penting untuk dipahami karena berkaitan langsung dengan hak-hak dasar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang mungkin sering mendengar istilah HAM, tetapi belum memahami bahwa perlindungan HAM di tingkat internasional ternyata diatur rinci melalui dua komponen besar, yaitu ICCPR dan ICE-SCR. Nah, supaya pembahasan yang lebih jelas, langsung aja kita mulai diskusinya ya. Kita mulai dari segmen pertama, yaitu tentang pengertian ICCPR dan ICE-SCR. Mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan paling dasar dulu ya, selama narasumber satu. Aku mau nanya sebenarnya apa itu pengertian dari ICCPR tersebut dan ICE-SCR tersebut. Oke, baik. Menurut saya ini ICCPR ini adalah singkatan International Covenant on Civil and Political Rights atau Covenant Internasional Hak Sipil dan Politik. Sedangkan ICE-SCR ini adalah International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights atau Covenant Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kedua covenant ini merupakan instrumen hukum dan HAM internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966. Declaration of Human Rights tahun 1948 dikenal sebagai International Bill of Human Rights. Oke, berarti kedua komponen ini menjadi dasar perlindungan HAM internasional ya? Iya, betul sekali. Oke. Kalau di Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal HAM itu bersifat deklaratif. Oh iya. Maka ICCPR dan ICE-SCR ini memberikan kekuatan hukum yang lebih mengikat bagi negara yang meratifikasinya seperti itu. Jadi negara yang sudah menjadi pihak dalam covenant ini memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak yang diatur di dalamnya. Yo, kebanyakan ikat yo. Ya. Mohon maaf Pak. Tuh gitu gue monolog anjay. Lanjut. Set. Nah, kalau misalkan secara sederhana nih, apa perbedaannya sih dari antara ICCPR dan ICE-SCR ini? Yo. Perbedaan utamanya ada pada jenis hak yang diatur. Kalau ICCPR fokus pada hak sipil dan politik, misalnya kayak hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama. Habis itu ada hak atas peradilan yang adil dan hak ikut serta dalam pemerintahan. Terus sedangkan ICE-SCR Itu apa? Kalau yang pertama ICPR kan ya? enggak nih. ICCPR Jadi yang kedua gini, Tan. Ini gua nggak cut ya? Yang nggak usah. Gua cut. Jadi gini, Syakil dan Fatan, kalau yang ICCPR itu kan yang fokus pada hak sipil dan politik. Iya. Kalau ICE-SCR fokus pada hak ekonomi. hak ekonomi. Hak ekonomi, sosial dan budaya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Pasti Hak kan? atas pekerjaan, hak pendidikan, kesehatan, dan hak atas standar hidup layak, dan juga jaminan sosial. Oke, berarti bisa dibilang ICCPR itu lebih melindungi kebebasan individu ya, sedangkan ICE-SCR itu lebih berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita Iya sih, lanjut. benar sekali tuh kayak gitu. Iya, Cuman nah. walaupun dibedakan, keduanya tetap saling berkaitan. Oke. Dan nggak bisa dipisahin. Iya, berarti emang ICCPR dan ICE-SCR sangat berkaitan
berkaitan. Oke, lanjut kita ke. Nah, oke teman-teman, kita bakal lanjut ke segmen 2 yaitu tentang sejarah lahirnya ICCPR dan ICE-SCR. Nah, sekarang kita masuk ke sejarahnya. Kenapa sih bisa muncul dua komponen HAM yang berbeda ini? Oke, kita mulai dari Fatan dulu ya. Gimana sih, Tan? Oke, kalau dari setahu saya ini awalnya dari lahirnya Declaration of Human Rights tadi yang saya bilang dari tahun 1948 yang sebenarnya masyarakat internasional ini ingin membuat satu perjanjian HAM yang menyatukan seluruh jenis hak asasi manusia gitu. Tetapi di kondisi politik dunia pada saat itu sedang dipengaruhi perang dingin antara blok barat dan sama blok timur. Berarti situasi politik internasional ikut terpengaruh juga ya dalam pembentukan hukum dan HAM. Betul sekali itu betul. Iya. Negara-negara barat seperti Amerika Serikat lebih menekankan pentingnya hak sipil dan politik, misalnya kebebasan berbicara, kebebasan pers dan demokrasi. Sementara negara-negara blok Soviet lebih menekankan hak ekonomi dan sosial, seperti kesejahteraan pekerjaan, hak kerja, dan pemerataan sosialnya. Karena adanya perbedaan pandangan itu, akhirnya PBB memutuskan nih untuk membuat dua kovenan yang berbeda. Iya, sangat menarik ya. Ternyata sejarahnya cukup dipengaruhi oleh konflik ideologi dunia juga. Nah, kalau untuk dari Yori gimana? Saya tambahin ya. Jadi selain pengaruh perang dingin, proses dekolonisasi juga mempengaruhi lahirnya kedua kontinent tersebut. Banyak negara berkembang yang baru merdeka saat itu menekankan pentingnya hak penentuan nasib sendiri atau self-determination. Mereka berpendapat bahwa suatu bangsa tidak akan bisa menikmati HAM secara penuh jika masih berada dalam penjajahan atau tidak memiliki kebebasan menentukan masa depannya sendiri. Oh gitu, berarti konsep dari hak asasi manusia dalam internasional itu juga berkembang ya, mengikuti situasi global dan situasi global yang pada saat itu juga ya. Oh iya, benar kayak gitu. Dan walaupun akhirnya dipisah menjadi dua konvenan, kemudian dunia internasional kembali menegaskan bahwa semua HAM bersifat universal dan tidak bisa dipisahkan. Hal itu ditegaskan dalam Konferensi HAM Teheran tahun 1968 dan Deklarasi Wina tahun 1993. Oke, baik. Berarti kita bisa dapat kesimpulkan kalau misalkan sejarahnya itu sangat menarik ya dari hukum dan HAM sendiri, dan hukum dan HAM itu juga bisa mempengaruhi sejarah-sejarah global lainnya seperti itu. Nah, kita lanjut ke segmennya ketiga, yaitu tentang pembahasan ICCPR itu sendiri ya. Jadi kita masuk pembahasan tentang ICCPR lebih dalam, dan gue mau nanya ke lu Tan, apa aja sih hak-hak yang diatur dalam ICCPR itu sendiri gitu. Nah, ICCPR ini banyak, dia atur hak sipil dan politik yang berkaitan dengan perlindungan individu dari tindakan sewenang-wenangnya suatu negara, serta menjamin partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitiknya. Hak-hak tersebut diatur kok di dalam pasal 6 dan pasal 27 ICCPR. Beberapa contohnya itu ada banyak, itu pertama hak hidup, hak larangan menyiksa, hak kebebasan bergerak, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, hak berkumpul, dan hak mendapatkan pengadilan yang adil. Hak untuk kalau untuk hak hidup itu sendiri itu diatur dalam pasal berapa? Oh, kalau hak hidup tuh diatur di dalam pasal 6 di ICCPR. Pasal ini menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak inherent untuk hidup dan tidak boleh dirampas hidupnya secara sewenang-wenang. Pasal ini juga membatasi penggunaan hukuman mati dan menegaskan bahwa hukuman mati hanya boleh dijatuhkan yang kejahatannya paling serius di negara yang menerapkannya. Oh, oke. Berarti gue bisa dapat kesimpulan bahwasanya ICCPR itu sangat menekankan perlindungan terhadap martabat manusia itu sendiri berarti ya? Betul, itu juga selain itu juga ada pasal 7 nih, pasal 7 yang melarang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Larangan penyiksaan ini bersifat sangat absolut, jadi artinya tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun, termasuk saat perang atau keadaan situasi darurat negara. Oh iya, wah berarti juga ada hal-hal tertentu juga ya yang benar-benar tidak boleh dikurangi ya? Iya, dalam ICCPR ada istilah non-derogable rights, yaitu hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Contohnya ada 4, hak hidup,
terus larangan penyiksaan, larangan perbudakan, dan kebebasan beragama. Oke, dan kita sekarang masuk ke segmen terakhir ya, yaitu segmen keempat tentang kita akan membahas tentang kebebasan berpendapat dan media sosial. Nah, kalau kita bicara di kondisi sekarang atau kondisi saat ini, kebebasan berpendapat menjadi isu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, apalagi kita mahasiswa juga menggunakan media sosial seumur hidup kita. Nah, kalau untuk dari lu sendiri nih, bagaimana sih ICCPR mengatur tentang soal ini, kebebasan berpendapat di media sosial? Kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat tuh diatur dalam pasal 19 ICCPR. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak mencari, menerima, dan menyebarkan informasi atau gagasan melalui media apapun. Artinya, setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya termasuk melalui media sosial. Oh iya, berarti boleh ya menyampaikan pendapatnya di media sosial, tapi menurut gue di sisi lain sering muncul adanya kasus ujaran kebencian atau penyebaran hoax. Kalau itu gimana ya? Benar-benar, itu hoax itu banyak. Karena itu ICCPR juga mengatur bahwa kebebasan berekspresi memiliki batas. Dalam pasal 19 ayat 3 disebutkan bahwa pembatasan dapat dilakukan demi yang pertama menghormati hak orang lain, yang kedua menjaga keamanan nasional, yang ketiga menjaga ketertiban umum, yang keempat kesehatan publik, dan yang kelima moral masyarakat. Oh iya, berarti kebebasan berpendapat tetap harus disertai tanggung jawab ya? Betul, itu juga Mas Akil, karena kalau kebebasan digunakan untuk menyebarkan kebencian atau memicu kekerasan, itu justru yang melanggar hak asasi manusia orang lain tersebut. Bahkan di dalam pasal 20 ICCPR itu mewajibkan bahwa negara melarang propaganda perang dan ujaran kebencian yang menghasut diskriminasi atau kekerasan. Oh, oke, berarti tentang hukum dan HAM itu sendiri di dalam media sosial juga diatur ya teman-teman semuanya. Dan segmen tadi adalah segmen terakhir, dan gue izin kasih kesimpulan dari pembahasan podcast hari ini. Kita dapat menyimpulkan bahwasanya ICCPR dan ICE-SCR merupakan dua instrumen penting dalam hukum dan HAM internasional yang berfungsi melindungi hak dasar setiap manusia. ICCPR berfokus pada perlindungan hak sipil dan politik seperti hak hidup, dan sedangkan ICE-SCR berfokus pada hak ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Walaupun keduanya memiliki fokus yang berbeda, hal-hal tersebut sebenarnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Seseorang tidak dapat menikmati kebebasan secara penuh tanpa kesejahteraan, dan sebaliknya kesejahteraan juga tidak akan tercapai tanpa adanya kebebasan dan perlindungan hukum. Nah, di Indonesia sendiri telah meratifikasi kedua kovenan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, sehingga negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM bagi seluruh masyarakat. Melalui pembahasan ini kita juga dapat memahami bahwa HAM bukan hanya konsep teori ini, tapi merupakan hak yang harus dihormati dalam kehidupan sehari-hari baik negara maupun masyarakatnya. Oke, sekarang saya berharap untuk para penonton podcast ini semoga dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya perlindungan HAM dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.